khalisan mukhlisan artinya bersih, tidak ada unsur yang lain kecuali disebutkan hanya semata-mata karena Allah. Khalisan mukhlisan artinya ikhlas. Baru kita paham apa itu ikhlas, bersih, tak ada unsur lain yang masuk. Selama ini kita paham ikhlas itu ikhlas lah. Apa ikhlas? Kalau ada unsur selain Allah belum ikhlas nama itu. Ini puasa Ramadan jamaah saya sampaikan. Apa tujuan kita puasa? Allah cuma nuntut satu, yaitu as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa untuk aku yang balas, kata Allah. Apa makna tersiratnya? Lakukan puasa karena aku, nanti aku yang beri balasan. Jangan minta balasan dari yang lain, cukup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalimat ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, shaimin dan shaimat yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Ya, siang hari ini setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita melanjutkan tambahan kajian kita panduan kitab Lubabul Hadis yang masih menyambung sedikit tentang bab fadilah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, saya sambung hadis berikutnya. Hadis berikutnya. Yang hadis berikutnya dari Nabi SAW. Ini perawinya adalah Ibnu Asakir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, addu azkata abdanikum biqawli la ilaha illallah. Tunaikan zakat tubuh kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini ada istilah zakat, zakat tubuh. Kalau kita pahami sekilas, mungkin kita tidak paham. Kita tahu zakat selama ini dengan harta. Tapi di sini Nabi menyatakan tunaikan zakat tubuh kita. Nah, ternyata tubuh kita ini punya zakat. Apa maknanya? Nah, adakah zakat yang bisa ditunaikan dengan zikir? Nah, begitu. Pernah bab salat itu saya menyampaikan juga waktu Isra dan Mi'raj bahwa salat itu termasuk ibadah yang paling pokok di dalam Islam ini. Karena salat itulah mencakup semua ibadah. Di dalam salat ada syahadat, ya. Di dalam salat ada puasa. Di dalam salat ada zakat. Di dalam salat ada haji. Ya, makanya salat itu mencakup semua rukun Islam. Nah, kita uraikan sedikit biar paham nih. Nah, dalam salat ada syahadat. Kita ulang-ulang itu saja. Baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di dalam salat ada nilai puasa. Baik puasa fardu maupun puasa sunnah, ada nilainya. Kapan itu? Nah, ketentuan di dalam salat itu kan tak boleh makan, tak boleh minum. Walaupun waktunya 5 menit sampai 10 menit. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah, yang tadinya halal jadi haram. Itu namanya takbiratul ihram. Nah, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ngomong. Sampailah salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Rasulullah. Selesai. Yang tadi haram jadi halal lagi. Jadi halal lagi. Nah, itu diistilahkan takbiratul ihram itu seperti orang haji berlaku hukum ihram, ada pantangan. Begitu salam tahallul, halal lagi. Nah, seperti itu gambaran dalam haji dengan dibandingkan dengan salat. Nah, jadi walaupun 5 sampai 10 menit karena tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ngomong, maka itulah nilai puasa. Masuk lagi dalam salat ada zakat. Mana zakatnya? Ini kita bicarakan. Hadis yang lain sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami ini orang fakir, orang miskin, tidak bisa mengejar amalan orang yang kaya. Tatkala kami salat, orang kaya pun salat. Tatkala kami puasa Ramadan, mereka pun puasa. Tetapi begitu mereka zakat, kami tak berbuat karena dia miskin. Nah, lalu Nabi bersabda, kata Nabi, kullu tasbihin sadaqah, wa kullu tahmidin sadaqah, wa kullu tahlilin sadaqah, wa kullu takbirin sadaqah. Kata Nabi, setiap kau mengucapkan subhanallah, sedekah. Kau mengucapkan alhamdulillah, sedekah. Kau ucapkan la ilaha illallah, sedekah. Kau ucapkan Allahu akbar, sedekah. Berarti sedekah zakat. Nabi sebut sedekah sifatnya umum. Bisa dia zakat, bisa sedekah sunnah. Tapi untuk zakat murni, Nabi menyebutkan untuk naikkan zakat tubuh kalian dengan la ilaha illallah. Kan zikir kan banyak, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, la ilaha illallah zikir, Allahu akbar zikir. Namun dikatakan afdalu zikri la ilaha illallah. Berarti zakat yang paling afdal di antara zikir-zikir ya tentu ucapan kalimat tauhid. Jadi tubuh kita ini kita tunaikan insya-Allah. Apa makna zakat ini? Zakat itu membersihkan. Sebagaimana zakat harta. Zakat harta itu membersihkan harta. Siapa yang tak keluarkan zakat, hartanya kotor. Nah, makanya tatkala Sayyidina Hasan dengan Husain lagi bermain-main, lucu-lucunya anak-anak umur begini, 4 tahun, 5 tahun. Ada pengumpulan daripada zakat kurma. Zakat kurma dikumpulkan di pelataran Masjid Nabawi. Ini cucu Nabi sedang main-main, sambil lah ngambil kurma, dikunyah. Dikunyah-kunyah. Ya anak-anak kan begitu. Mana dapat dikunyah lah. Nah, akhirnya Nabi turun didatangi oleh Rasulullah SAW. Dipanggil cucunya. Kata Nabi, ukhruj, keluarkan, kata Nabi. Inna hadhihi sadaqah la yahillu li Muhammadin wa ahli Muhammad. Ini sedekah zakat ini tidak halal untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi sadaqah awsakhun nas, dia kotoran harta manusia. Jadi hati-hati tak keluar zakat tu, hartanya kotor. Dia tak dicuci. Nah, tubuh kita juga begitu. Bagaimana cuci tubuh kita ini? Ternyata zikir menunaikan zakat tubuh kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan tidak disentuh api neraka Allah SWT. Nah, itu tunaikan. Nah, bahkan tidak sampai di situ. Nah, dalam hadis yang ini dikatakan, inna qawla la ilaha illallah tadafa'u an qaliha 99 baban min al-bala'. Kata Nabi bilang bahwasanya la ilaha illallah itu menolak daripada bala, 99 bala dielakkan, ditolak dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adnahal alhammu, paling rendah susah hati. Susah hati itu Nabi berlindung. Kan ada doa Nabi waktu subuh itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ham. Mana ham? Sini, sumpuk dada. Hazan, sumpuk pikiran.
Ini yang buat kita tidak nikmat hidup tu ada sakit fikiran, sempit dada, itu masalahnya ni. Maka jamaah tu banyak ngadu dengan saya, Pak Ustaz, saya begini. Saya bilang macam kau ya punya masalah. Saya punya masalah ya. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Cuma Nabi beri resep. Nah, kau banyak-banyak berzikir, ucapkan la ilaha illallah, sumpah hatimu hilang. Kita tak mau ikut resep dari Nabi SAW. Ini resep selama-lamanya dipakai. Nah, jadi kalau orang bertanya, tatkala kita risau dengan masalah, jawabannya cuma satu, sejauh mana kau ingat Allah, itu saja. Cuma itu jawabannya. Karena tidak ada yang tak punya masalah, semua punya masalah. Yang paling berat punya masalah Nabi Muhammad SAW. Selesai masalah Nabi, tak ada yang tak selesai. Bahkan mau dibunuh Nabi. Mau dibunuh, tapi tenang Nabi menghadapinya. Kenapa? Nabi dada dia isinya cuma Allah, tak ada isi yang lain. Kita ni mohon maaf, dada kita ni isi dunia. Utang masuk, masalah kawan masuk, masalah isteri masuk di hati, masalah tetangga masuk. Allah tak masuk di dalam, itu jadi susah. Kalau Allah masuk di dalam, masalah semua keluar, pelan-pelan keluar, insyaAllah. Ya. Jadi 99 bala, musibah, penyakit dijauhkan. Paling rendah tu susah hati hilang. Maka dikatakan kemarin, ala bidzikrillah tatmainnul, ingat Allah tu menyebabkan hati kita tenang. Ya, kapan lagi cari tenang di dunia ini? Kalau tidak kita berhubungan dengan Allah, susahlah hidup. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Nabi SAW. Wa qala Nabi SAW, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, hadis yang lain yang bersabda, tiada bagi seorang hamba, tiada seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ila qala Allah Ta'ala, melainkan Allah sambut. Jadi kita mengucapkan ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sadaqa abdi, benar hambaku, kata Allah. Yo, banyak-banyak zikir yang setiap kita mengucapkan langsung disambut sama Allah. Nih dia induknya zikir ini. Waktu kita mengucapkan Allah Muhammad Rasulullah, Allah bilang sadaqa abdi, hambaku telah benar terhadap aku. Anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Selesai, berarti ikrar, jawab. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, apa kata Allah tentang Nabi waktu Nabi dakwah menyampaikan Al-Quran? Sadaqa abdi ma yuballighu anni, telah benar hambaku Muhammad SAW menyampaikan apa yang datang daripada aku. Sama sebutannya, disebut hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau nak jadi hamba Allah, amalkan kalimat tauhid ini. InsyaAllah kita bertuhan dengan Allah, kita tak bertuhan dengan hawa nafsu. Ingat, Tuhan ada dua. Terkejut jemaah ni kan? Benar tak ni? Tuhan ada dua ni. Cuma dibagi satu Tuhan hakiki, satu Tuhan yang semu. Orang ni banyak menyembah Tuhan yang semu, lupa dengan Tuhan yang hakiki. Mana Tuhan hakiki? Ini la ilaha illallah. La ilah, tidak ada ilah. Apa itu ilah? Kecenderungan hati, bersandarnya hati, berharapnya hati. Dulu zaman jahiliyah, orang Arab buat patung, hari-hari dipandang, besok datang, lusa datang. Lambat laun syaitan masuk di hati, lalu kagum dengan patung. Lambat laun jadi ilah. Sandaran hati, panutan hati, cenderung hati. Datang Nabi Muhammad, kata Nabi, ilah itu semuanya buang, kau ganti dengan illallah, kecuali hanya la ilaha, dibuang Nabi, illallah, kecuali hanya itulah dia. Ini Tuhan hakiki. Lalu Tuhan yang semu yang mana? Nih Tuhan yang semu. Sekarang pun banyak yang nyembahnya, ya, banyak. Ini ayat Al-Quran menyatakan, afara'ita man ittakhadha ilahahu hawa. Tu kata Allah bilang,
Apakah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Itulah dia ilah. Ilah yang dahsyat sekarang disembah, hawa nafsu. Ini tak pernah habis, tak ada ujungnya. Ya. Yang kita ribut-ribut ni lah dia menyembah hawa nafsu. Tak pernah cukup kurang. Tapi kalau la ilaha illallah, apapun diberi cukup ya Allah. Besok diberi cukup ya Allah. Lusa tak diberi cukup ya Allah. Yang kemarin masih ada. Apa lagi diberi lebih? Masya Allah. Syukur kepada kita jadi orang beradab. Ya, jadi ini Allah sambut, benar hambaku, akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Lalu Allah berkata, ushidukum ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, kata Allah. Berarti ada malaikat. Setiap orang berzikir ada malaikat. Langsung Allah bilang kepada malaikat, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Saksikan wahai malaikat, aku telah ampunkan dia tadi yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa yang lalu dan yang akan datang. Bersihlah. Dahsyat kalimat ini. Kita nak bersihkan dulu. Cepat sekali. Surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir dzanbika wal mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah ya Muhammad, tiada Tuhan kecuali Allah, dan mohon ampun dirimu dan mohon ampunkan orang mukmin laki-laki dan mukmin. Identik langsung. Begitu kita nyebut Allah, rontok pengampunan pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi 50 kali tak apa-apa, rontok dah dosa kita dah. Ya, insya-Allah kita sama seperti itu. Apalagi hilang-hilang. Ya, kemudian hadis berikutnya lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, bersih dari hatinya, tak ada kekaguman, tak ada riak, murni kerana Allah Subhanahu wa taala, bersih dan dibersihkan, maka dapatnya apa? Dakhalal jannah, maka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis dikeluarkan Imam Hakim, ya, dari Zaid bin Arqam. Benar hadis ini, ya. Nah. Khalisan mukhlisan artinya bersih, tidak ada unsur yang lain kecuali disebutkan hanya semata-mata karena Allah. Khalisan mukhlisan artinya ikhlas. Baru kita paham apa itu ikhlas. Bersih, tak ada unsur lain yang masuk. Selama ini kita paham ikhlas itu ikhlas lah. Apa ikhlas? Kalau ada unsur selain Allah, belum ikhlas namanya itu. Ini puasa Ramadan jamaah saya sampaikan. Apa tujuan kita puasa? Allah cuma nuntut satu, yaitu as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa untuk aku yang balas, kata Allah. Apa makna tersiratnya? Lakukan puasa karena aku, nanti aku yang beri balasan. Jangan minta balasan dari yang lain, cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat ikhlas. Jamaah, ada enggak surah dalam Al-Quran namanya suratul Ikhlas? Surah apa itu? Apa isinya? Nah, isinya apa? Tauhid. La ilaha illallah, tauhid. Memerlukan Allah disadari atau enggak, dialah Allah Samad. Semua makhluk perlu sama Allah, tapi Allah tak perlu dengan kita. Kok begitu Ustaz? Ya itulah dia Allah. Kalau Allah perlu kita, berarti dia miskin. Nah, dia menciptakan langit, bumi, manusia semuanya untuk manusia, tapi Allah tak perlu langit, tak perlu bumi, tak perlu matahari, tapi semua itu diberikan hanya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kaya, Allahus Samad. Yang ketiga, lam yalid wa lam, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka nanti jamaah kalau pergi ke rumah sakit Antonius, terpandang apa tu? Mandang salib, cukup katakan lam yalid, orang tidak selesai. Jangan ada was-was di hati. Saya ingat ada satu jamaah kita itu
Dulu belajar masuk Islam, tapi dia terpengaruh. Setiap salat muncul salib. Setiap salat muncul salib. Wah, ini penyakit ni. Saya bilang kau belajar tauhid, cukup katakan lam yalid wa lam yulad, selesai. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Mukhalafatul hawadis, dia tidak sama dengan makhluk, selesai. Itu namanya ada ilmu. Selamatlah tauhid kita itu. Ya, yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Tuhan kita. Ini dinamakan suratul ikhlas. Kenapa? Isinya tauhid. La ilaha illallah disebut kalimatul ikhlas, isinya tauhid. Baru saya paham sekarang. Tidak akan sampai derajat ikhlas kecuali orang yang bertauhid, yang tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada selain Allah ya dalam keyakinannya, maka dia sudah masuk dalam lautan syirik. Sama jamaahnya, coba beramal. Ini Ramadan ini banyak beramal nih ya, bisa syirik lah kita dan beramal. Ini saya sampaikan betul, siapa yang beramal syirik maka ditolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita paham syirik itu menyembah patung, enggak? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah. Yang paling aku takutkan kepada umatku ini, kata Nabi. Ingat ya, kalimat takut ada dua. Inna akhwafa ma akhafu, yang aku takutkan dari yang aku takutkan. Berarti apa itu? Lebih mudahnya, yang sangat aku takutkan bagi umatku. Nah, itulah dia. Isyraku billah, syirik kepada Allah. Kata Nabi, Nabi bilang ya, ma inni aqulu ta'buduna syamsan wala qamaran wala wathanan. Aku katakan syirik bukan berarti menyembah matahari, bukan. Bukan menyembah bulan, bukan. Bukan menyembah patung, bukan. Walakin a'malan li ghairillah syahwatun khafiyah. Akan tetapi beramal ada tujuan selain Allah dan ada syahwat di dalamnya. Ada syahwat di dalamnya. Puasa Ramadan, apa kata Allah tadi? As-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa untuk aku dan aku membalasnya. Siapa niat puasa Ramadan ada unsur selain Allah, dijawab dengan hadis yang lain. Rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa ju'. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Kenapa? Niatnya ada syahwat. Rubba qa'imin laysa lahu min qiyami illa sahar. Berapa banyak orang yang mengadakan salat tarawih, salat fardu, barunya dia tidak dapat apa-apa dari salatnya melainkan capek. Rukuk, iktidal, sujud terasa ada capek, tapi pahala kosong. Kenapa? Ada syahwat di dalamnya. Ya, saya sampaikan lagi nih jemaah, syahwat nih begini. Ada orang beribadah kepingin dimuliakan orang. Ada enggak? Di jemaah gimana? Ada enggak terbetik di hati, saya nak ibadah itu apa nih? Mudah-mudahan dengan ibadah ini saya dimuliakan orang. Itu syahwat. Ada syahwat di dalam. Ada usaha keinginan dimuliakan orang, itu cerita dunia. Ada orang beribadah, saya beribadah, apa alasannya? Supaya urusan saya mudah. Ada unsur syahwat di dalamnya. Kenapa? Supaya urusannya mudah. Ada orang beribadah, kenapa kau ibadah? Kepingin rezeki saya murah, meriah, berkah. Ada syahwat di dalam. Nanti jamaah pertanyaan saya, tak boleh ke niat gitu? Bukan tak boleh, masih salah niatnya. Masih salah niatnya. Jadi niatnya betul apa? Lillahi ta'ala. Siapa, kan ini ulama yang bilang nih, jawabannya, saya jawab ini. Siapa yang beribadah semata-mata karena Allah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala, Allah tujuannya, insya Allah tidak untuk kemungkinan urusannya dimudahkan Allah, rezekinya dimurahkan Allah, insya Allah orang pun muliakan kita. Itu bonus, bukan tujuan.
Makanya ulama dulu sampai sekarang dikenang. Apa sebab? Dia ibadah tak cari yang lain, tapi kemuliaannya sampai sekarang. Nabi Muhammad, coba tanya Nabi, Nabi ibadah kenapa? Tak ada kerana yang lain kecuali mencari redha Allah. Tapi kemuliaan Nabi sampai sekarang berlaku. Maka saya beritahu jemaah, betulkan niat, insya-Allah kemuliaan tadi akan dapat semua. Tapi jangan kejar kemuliaan, boleh jadi tak dapat. Makanya kita berzikir ada aturannya. Fokus, ada tawajuhnya. Apa tawajuhnya? Ilahi, ayo, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Kau yang ku maksud ya Allah, keredaanmu yang ku cari, yang lain tak boleh masuk. Kalau ini betul, yang lain datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita ya dengan berkah kalimat la ilaha illallah ya. InsyaAllah pertemuan akan datang kita bahas keutamaan Bismillahirrahmanirrahim ya, masing-masing kita bahas. Ini kan yang pokok-pokok dalam Islam ini dibahas dalam kitab ini. Ini karangan Imam Syuuti ya, Imam Syuuti. Ya, ada satu pertanyaan boleh? 7 menit, masih ada waktu 7 menit. Ustaz, bagaimana apabila telah datang kabar kafir kepada orang yang kita sampaikan dengan zikir, kemudian tentang fadilah zikir dan kalimat la ilaha illallah, dan mereka mengetahui fadilahnya, lalu mereka mengabaikannya dan meninggalkan atau tak mengamalkannya. Bagaimana hukumnya orang ini? Apakah melakukan? Ya, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi bilang, apapun kebaikan sampaikan. Ikut atau tidak orang tersebut atas izin, ingat dulu, kita ini mengajak orang, itu cuma dakwah saja, menyampaikan. Jangan memaksakan diri orang harus ikut kita, tidak boleh. Saya termasuk penggemar zikir. Orang ingin ikut, saya ajak. Tak mau, tak bisa dipaksakan. Kita dah sampaikan fadilah utamanya, tapi dia masih tak mau. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Maka Nabi menyatakan, ana mubaligh wallahu yahdi. Aku menyampaikan, Allah yang beri petunjuk. Selesai. Nah, ini kan tak diragukan kalimat ini. Ini datang dari Nabi SAW. Bahkan Al-Quran begitu banyak. Sudah disampaikan, yang mau amalkan, alhamdulillah. Tak ngamalkan, mungkin dia senang ngamalkan yang lain, silakan. Tak masalah. Ya. Nah, jadi jangan memaksakan orang untuk ikut macam kita. Saya juga jamaah saja berzikir, yang mau dapat hidayah silakan ikut. Yang tidak mungkin ada alasan tersendiri, silakan. Ya. Yang penting ini sudah disampaikan. Sekira itu. Kita mau naikin orang ya kadang-kadang susah. Orang kafir diajak masuk Islam belum tentu dia mau. Saya punya kawan dulu, dia guru olahraga, kumpul sama saya dulu. Saya masih ngumpul kan dulu, ya, ngumpul dengan dia guru olahraga. Dia Nasrani. Saya ketemu tak lama, Pak, mana apa kabar? Akhirnya saya tembak langsung. Kamu tak mau terima Islam? Saya gitu. Saya ajak dia, kena kawan main. Nah, kamu tidak terima Islam, Pak? Ragu ke dengan Islam? Dia bilang, aku tak ragu dengan Islam, dan aku percaya Islam itu benar. Lalu aku tak kuat masuk Islam. Di mana tak kuatnya? Puasa sebulan, kata dia. Puasa takut. Takut tak makan sebulan. Saya katakan sama dia, Pak, saya bilang, saya punya anak umur 7 tahun, masih SD. Sebulan full dia puasa tak makan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Geleng kepala dia, bisa kuat Pak? Bisa. Apa resepnya? Resepnya, passwordnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam dulu, bawa tahu resepnya. Langsung nyerah dia. Dia membayangkan tak makan sebulan Ramadan ini tak kuat dia. Itu kita masih pakai hawa nafsu.
Tapi kalau pakai iman, tak ada yang buat pakai iman. Ingat ya jamaah, Ramadan sambut dengan iman, bukan dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, lemah kita tu menghadapinya. Tapi kalau dengan iman, mudah semua insya-Allah. Haji dengan iman, kecil. 56 juta tak masalah. Sekarang berapa? 50 lebih kan? Tidak ada masalah. Itu kalau iman. Kalau pakai hawa nafsu, rugi. Jadi agama ukurannya pakai iman, gitu Pak. Ya. Satu lagi. Apa gitu? Apa hukumnya ketika imam membaca doa setelah salat? Ada makmum meninggalkan pas doa, Ustaz. Ya. Dan kedua, untuk sholat tarawih, Ustaz. Apa hukumnya? Kan ada salawat, Ustaz. Salawat. Dan ada jamaah nih mengucapkan salawat kayak main-main, Ustaz. Oh saya itu apa hukumnya, Ustaz? Ya. Baik. Meninggalkan. Ya. Imam lagi berdoa, lalu dia pergi. Saya sih berbaik sangka saja. Boleh jadi doa sendiri, dia pergi ada urusan. Kan gitu? Ya, boleh jadi. Kalau seandainya tak ada urusan, karena memang malas, tak senang orang berdoa, makruh. Adabnya kita aminkan, kecuali doanya masing-masing. Kalau doa masing-masing ya terserah lah, yang selesai duluan ya beranjak berangkat. Tapi kalau sudah dibimbing, sunnah diaminkan. Kita tidak tahu lisan yang mana, ucapan amin yang mana yang diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, doa kita ni kalau berjamaah sama dengan salat berjamaah. Salat berjamaah ini kalau satu orang diterima, semua diterima. Saya tidak pakai lagi pahala 27 derajat, 25, dah, saya tidak pakai itu. Kelebihan berjamaah ini kita tidak tahu, satu saja diterima, maka insya Allah semuanya diterima oleh Allah SWT. Doa juga begitu, kita tidak tahu lisan yang mana diijabah Allah. Satu diterima ijabah, maka semua mendapatkan keberkahan dari doa tersebut. Makanya kita beradab, orang mau doa kita aminkan. Kita tak boleh pandang siapa orang, mana kita tahu ya hati siapa yang paling bertakwa, yang paling ikhlas berdoa, hanya Allah yang tahu. Cuma kita berbaik sangka. Ya, setiap kumpul 40 orang bahkan lebih, boleh jadi satu ada orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab namanya. Jamaah sekalian, Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi ini tatkala berada di mihrab, saya sampaikan, tidak ada satu pun sahabat yang berani meninggalkan masjid. Ya, buka hadisnya, kaji hadisnya. Tidak ada satu sahabat pun yang berani meninggalkan, kecuali Nabi beranjak, baru semuanya pula. Itu adab namanya. Ya, ini adab berjamaah seperti itu. Cuman kalau ada yang beranjak, ya boleh jadi dia berusaha. Apalagi zuhur macam ini, mungkin dia cepat-cepat pergi kantor dan sebagainya. Allah ini kata. Nah, jamaah ini kan tak ada kesibukan, santai-santai di masjid, ada AC lagi, Masya Allah. Untung tak ada bantal. Kok ada bantal jalan semuanya. Ya, nikmat rasanya masuk rumah Allah jadi dengan AC macam ini, Masya Allah. Ya. Ya, yang kedua salawat. Nah, salawatnya ada ketentuan. Jawablah yang benar, walaupun tinggi suara tak masalah, yang penting ucapannya benar. Ya. Allahumma salli alaih, paling pendek itu. Yang bagusnya Allahumma salli wa sallim alaih. Yang bagus lagi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, jadi yang begini ini langsung mendapatkan rahmah dari Allah, dari doanya malaikat. Man salla alaihi wahidan sallallahu biha asyra. Siapa selawat kepadaku satu kali, Allah beri rahmah kepadanya 10 kali. Nanti setelah bab bismillah kita masuk bab salawat, ada sini tadi kita bahas. Ya, cuma kajian kita ini tak lama, 20 hari Ramadan. Ya, 20 hari Ramadan selesai tutup. Ya, 10 terakhir sibuk sudah dengan urusan masing-masing. Ya, saya khawatir sepi tak ada yang datang. Yang sibuk menghadapi lebaran.
Sekira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad